Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa juga dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Masih ingatkah kalian apa saja ciri-ciri dari puisi? Ciri-ciri puisi tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menulis atau membuat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh dengan makna. Puisi dapat berisi setiap hal, salah satunya adalah cita-cita. Kalian dapat menunjukkan bagaimana hebat dan mulianya cita-cita kalian melalui sebuah puisi. Puisi juga bisa digunakan sebagai media untuk menceritakan angan-angan kalian terhadap cita-cita yang kalian pilih. Hal-hal yang dapat kalian tuliskan dalam puisi yang kalian buat antara lain alasan memilih, keunggulan, dan apa saja yang akan kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Segala sesuatu tentang cita-cita yang ditulis di dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi adalah tema. Agar lebih mudah dalam membuat puisi, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Tema. Tema dalam puisi adalah topik utama atau gagasan pengarang dalam sebuah puisi. Penentuan tema tidak selalu menjadi hal utama saat membuat puisi karena kalian bisa dengan bebas menuliskan pikiran dan imajinasi dalam puisi. Tema dapat menjadi batasan dalam penulisan puisi agar tetap berada dalam ruang lingkupnya. Tema dapat ditemukan oleh pembaca atau pendengar puisi saat memaknai suatu puisi. Jika kalian menentukan tema terlebih dahulu sebelum membuat puisi, maka hal itu akan memudahkan kalian dalam membuat puisi. Kemudian observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan ide, imajinasi, dan hayalan bagi pengarang. Saat akan membuat sebuah puisi, pastinya seorang pengarang membutuhkan ide atau inspirasi. Inspirasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan observasi, misalnya dengan melakukan perjalanan, pengamatan, dan penyelidikan. Selain itu, seorang pengarang juga bisa mencari inspirasi dari internet, buku, majalah, ataupun media lainnya. Selain itu, kalian juga dapat melakukan beberapa persiapan untuk membuat puisi seperti berikut ini. Menentukan tema puisi yang disukai, misalnya tentang cita-cita. Menyiapkan peralatan tulis yang dibutuhkan, melakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Observasi pun dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Menentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi dan mencatat setiap informasi yang dibaca maupun disimak. Amatilah gambar berikut. Ceritakanlah pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Adakah dari kalian yang memiliki cita-cita sebagai dokter hewan? Dokter hewan adalah dokter yang menangani hewan dan penyakit-penyakitnya. Seorang dokter hewan harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Masih ingatkah kalian apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa.
Sepanjang daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan mengalami proses metamorfosis jika mengalami perubahan bentuk tubuh dalam tahapan daur hidupnya. Proses metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis yang sempurna. Bentuk tubuh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan induknya setelah telur menetas. Sementara itu, jika setelah menetas bentuk tubuh hewan mirip dengan induknya, dapat dikatakan bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang perhatikan daur hidup beberapa hewan di bawah ini. Katak mengalami metamorfosis yang sempurna. Katak berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur di dalam air. Setelah kurang lebih dari 10 hari, telur katak akan menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karena itu, berudu memiliki insang yang merupakan alat pernapasan untuk bernapas di air seperti ikan. 3 minggu kemudian, insang katak akan tertutup oleh kulit dan tumbuhlah kaki belakang. Setelah 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor katak lama-lama akan memendek dan katak bernapas menggunakan paru-paru. Katak akan berubah menjadi katak dewasa setelah semua anggota tubuhnya tumbuh menjadi sempurna. Secara umum, metamorfosis katak dituliskan dalam skema berikut: telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Kecoa. Kecoa adalah salah satu jenis serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Setelah menetas, telur kecoa akan berubah menjadi bayi kecoa yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nimfa mengalami pergantian kulit selama beberapa kali hingga ia menjadi kecoa dewasa. Secara umum, metamorfosis kecoa dituliskan dalam skema berikut: telur, nimfa 1, nimfa 2, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Capung. Capung juga mengalami metamorfosis tidak sempurna dan berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ketika telur capung menetas, ia akan berubah menjadi nimfa, seperti halnya kecoa. Setelah mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, nimfa akan berubah menjadi capung muda hingga capung dewasa. Secara umum, metamorfosis capung dituliskan dalam skema berikut ini: telur, nimfa, capung muda, dan capung dewasa. Nyamuk juga merupakan satu serangga yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Sepanjang daur hidupnya, nyamuk mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan yang dialaminya, sehingga dapat dikatakan bahwa nyamuk mengalami metamorfosis yang sempurna. Nyamuk bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak yang akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Tempayak akan berubah menjadi pupa setelah cukup umur. Kemudian pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Namun, nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air saat hendak bertelur. Secara umum, metamorfosis nyamuk dituliskan dalam skema berikut ini: telur, larva atau jentik-jentik atau tempayak, kemudian pupa atau kepompong, dan nyamuk dewasa.
Berdasarkan uraian beberapa daur hidup hewan tersebut, kalian dapat mengetahui adanya perbedaan dan membandingkan daur hidup yang dialami oleh hewan-hewan tersebut. Tugas: ayo membaca di halaman 62, 63, 64, dan 65. Ayo berlatih di halaman 70, 71, dan 72. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.